2024 nanti kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS telah dilantik dan peran KPPS ini sangat penting atau sangat krusial dalam menjalankan atau sepanjang proses pemungutan suara mulai dari pemungutan sendiri hingga penghitungan suara. Ya, dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait tugas dan juga fungsi wewenang dari KPPS, berikut kami sudah terhubung bersama Ketua KPU Kota Yogyakarta, Bapak Nur Harsya. Selamat sore. Selamat sore, Ibu dan Bapak. Ya, baik, selamat sore juga untuk Pak Nur Harsya. Bapak mungkin boleh bisa disampaikan apa saja fungsi ataupun wewenang dari KPPS yang sebenarnya. Mungkin ini juga beberapa masyarakat perlu lebih tahu untuk detailnya. Iya, pemirsa TVRI Stasiun Yogyakarta, dapat kami sampaikan bahwa KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara. Itu adalah ujung tombak penyelenggara pemilu KPU untuk memberikan surat undangan untuk tempat memilih, mencoblos surat suara. Itu menjadi tugas utama KPPS sebagai pemungut suara yang berdasarkan kewilayahan yang dengan kriteria pemilih 200 hingga 300 pemilih. Itu bisa 1 RT atau 1 RW. Nah, selain melakukan tempat untuk pencoblosan, itu menjadi tempat pertama awal untuk menghitung jumlah surat suara yang pada hari H menggunakan hak pilihnya untuk memilih atau mencoblos. Dan ujung tombak inilah yang menjadi peran penting yang utama sebagai KPPS. Nah, dengan KPPS yang memiliki peran yang penting dan strategis inilah menurut kami pada tanggal 26 hingga 29 ini melakukan BIMTEK secara simultan untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara tingkat TPS. Demikian yang bisa dapat awal kami sampaikan. Baik Pak Nur, satu yang menarik untuk di KPU Kota Yogyakarta sendiri, animo masyarakat utamanya anak muda untuk menjadi KPPS ini meningkat begitu ya. Bahkan tadi di informasi telah kami sampaikan 30% begitu ya yang sudah mendaftar begitu. Pendapat Bapak sendiri seperti apa keterlibatan anak muda yang semakin antusias untuk proses pemilu 2024 ini, Pak? Ya, sebagai dampak regulasi maksimal usia KPPS berusia 55 tahun ini, itu ternyata membangun kesadaran generasi muda, terutama warga Kota Yogyakarta yang berusia 19-20 yang masuk kategori mereka merupakan mahasiswa. Mereka kemudian muncul empati dan simpati mendaftarkan diri menjadi KPPS. Walaupun mereka belum memiliki pengalaman sebagai KPPS, mereka belum pernah memilih, tapi berkat regulasi dan kemudian kerja keras strategi komunikasi KPU, PPK, dan PPS, kemudian berdampak anak-anak muda di Kota Yogyakarta terlibat menjadi KPPS. Dan ini kurang lebih 30% SDM KPPS di 9.086 TPS itu anak-anak muda. Dan anak-anak muda ini pun bisa kita lihat ternyata anak-anak muda berjenis kelamin perempuan itu lebih dominan dalam anggota KPPS ini, perempuan dan kemudian ibu-ibu. Dan ini afirmasi perempuan dalam pendaftaran menjadi kami jalankan untuk memenuhi afirmasi perempuan dalam KPPS. Dan alhamdulillah hampir semua TPS rata-rata diisi oleh perempuan, dan ketika generasi muda ikut itu diisi oleh perempuan. Dan ini ternyata
secara tidak langsung membangun pendidikan politik kritis. Ternyata anak muda, perempuan, ibu-ibu yang perempuan juga itu ternyata muncul kesadaran karena diberi ruang, dan ini menjadi pengalaman menarik kami di KPU Kota Jakarta. Ya, baik, Bapak tadi Bapak mengatakan bahwa ada mungkin ribuan TPS yang mungkin sudah siap begitu di Kabupaten Sleman. Terkait cuaca yang saat ini tidak tentu, terkadang panas dan juga hujan, bagaimana persiapan dari KPU sendiri untuk menghadapi cuaca? Ya, di Kota Yogyakarta itu memiliki karakteristik bencana sungai begitu, kemudian gempa bumi. Itu kami memitigasi bahwa terutama hidrometeorologi, bencana yang karena air dan angin, kami mitigasi. Kami mempersiapkan diri bahwa di logistik KPU Kota Jakarta maupun di TPS, kami selalu mengingatkan, memprioritaskan mitigasi dari bencana angin dan air. Oleh karena itu, pembangunan TPS harus berjarak aman dengan sungai, selokan, dan memastikan bahwa TPS, sebelum TPS logistik yang nanti pada H-2, H-1 terdistribusi di kelurahan itu terlindungi. Oleh karena itu mempersiapkan diri dari angin dan hujan. Oleh karena itu perlengkapan sarana prasarana untuk melindungi itu harus dipersiapkan, dan kemudian pembangunan TPS itu pun juga harus memperhatikan risiko terjadinya hujan deras, bocor, dan angin kencang, angin puting beliung. Dan itu kami rencanakan mulai dari tingkat kota, PPK, PPS hingga KPPS dalam BIMTEK 26 sampai 29 Januari ini. Baik, Pak Nur. Jadi pertama untuk mengurangi risiko bencana di Kota Jakarta. Baik Pak Nur, dari pengalaman sebelumnya di pemilu sebelumnya begitu banyak KPPS yang kemudian kelelahan sehingga beberapa di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit, bahkan beberapa juga tidak tertolong begitu. Apa yang bisa dievaluasi dari kejadian lalu agar tidak terulang begitu Pak? Ya, berdasarkan riset dari Fakultas Kesehatan Universitas Gadjah Mada, Visipol UGM, kemudian FKKN UI bersama KPU, terdapat rekomendasi bahwa penyelenggara pemilu harus dalam kondisi sehat dengan dibuktikan surat keterangan sehat yang berisi tekanan darahnya normal, kolesterolnya normal, dan kadar gulanya normal, dan tidak memiliki penyakit riwayat umur penyerta komorbid. Dan itu faktor risiko kesehatan keselamatan ini menjadi regulasi kami utama dalam merekrut KPPS di seluruh Kota Jakarta, dan itu sudah terpenuhi. Dan kemudian kami sudah bekerjasama dengan mendapatkan support fasilitas dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Jakarta. Kami mendapatkan support untuk screening kesehatan mereka, kemudian mendata jaminan kesehatan mereka apakah aktif atau tidak, dan ketika ada teridentifikasi tidak aktif, terima kasih atas fasilitas dari Pemerintah Kota Jakarta akan mendapatkan jaminan kesehatan sesuai dengan regulasi di Kota Jakarta. Dan kemudian H-3 kami meminta kepada seluruh KPPS di Kota Jakarta 9.086 ditambah Linmas 2 kali berarti 9.086 TPS kali 7, kemudian ditambah 2 Linmas kali 9.086 untuk memeriksakan diri di pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Nanti pemerintah kota juga akan memfasilitasi, dan pemerintah Kota Jakarta akan mengirimkan suplemen vitamin dan madu sebelum hari H kepada seluruh penyelenggara pemilu di Kota Jakarta. Pada hari H, pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah Kota Jakarta juga akan membangun fasilitas emergensi, melakukan mitigasi dan persiapan manakala penyelenggara pemilu di Kota Jakarta pertama kelelahan dan sakit. Itu upaya
KPU dan pemerintah Kota Yogyakarta untuk memitigasi penyelenggara pemilu di Kota Yogyakarta capek, gejala sakit, dan di luar kondisi itu yang membahayakan bagi penyelenggara pemilu. Dan ini alhamdulillah 2019 KPU Kota Yogyakarta penyelenggara pemilu tidak ada yang meninggal, dan catatan ini akan menjadi catatan yang penting. Kami garis bawahi mitigasi risiko kesehatan penyelenggara pemilu adalah hal yang utama dan harus kita kedepankan dalam penyelenggaraan pemilu ini. Baik Pak Nur, terakhir Pak, apa yang bisa dilakukan karena dari pengalaman sebelumnya KPPS ini bertugas dari pagi hingga kemudian pagi lagi sehingga kelelahan muncul pada saat mereka bertugas begitu karena kelelahan dan sebagainya. Apakah ada upaya untuk mempersingkat tugas dari KPPS itu saat penghitungan suara nanti? Ya, hari ini saya ada di Kementerian Bondomangan melakukan bintek KPPS di Kelurahan Prawiro Dirjan. Kami menyarankan kepada mereka pada kesempatan ini H-3 mereka menjaga kesehatan, pola makan, pola istirahatnya, sehingga H-3 kondisi mereka stabil, dan ketika pada hari pemungutan mereka juga harus dengan sadar diri dengan kondisi situasi, kemudian melakukan manajemen pembagian waktu selama 24 jam, waktu-waktu yang memiliki risiko tinggi, kelelahan, itu harus dikelola dengan baik. Dan kami mendapatkan support dari itu tadi, Pusat Pelayanan Kesehatan dari Pemerintah Kota Yogyakarta, Puskesmas, untuk mengantisipasi manakala gejala sakit, kelelahan yang meningkat, itu kami sudah memitigasi bekerjasama dengan pemerintah Kota Yogyakarta. Ya, baik. Terima kasih waktunya Pak Nur Harsya selaku Ketua KPU Kota Yogyakarta. Ya, Hendri, semoga untuk teman-teman yang bertugas di rangkaian pemilu 2024 ini tetap diberikan kesehatan supaya pemilu ini juga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan terima kasih sekali lagi Pak Nur Harsya, Ketua KPU Kota Yogyakarta. Selamat sore, selamat bertugas Pak.